Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali melaksanakan perkuliahan walaupun tidak dilaksanakan secara langsung atau bertatap muka, tetapi tidak ada alasan untuk kita tidak belajar dan tidak berdiskusi bersama. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang mubtada khobar. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka diskusi ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa, yang sepi dari amil lafzi dan biasanya terdapat di awal kalimat atau subjek. Yang berikutnya, khobar. Khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada atau predikat. Pembagian mubtada khobar. Mubtada terbagi menjadi dua bagian, yaitu mubtada isim dhohir yang menampakkan wujudnya. Yang kedua, mubtada isim mudmar yang tidak menampakkan wujudnya. Kemudian yang kedua, khobar terbagi menjadi dua bagian. Khobar mufrad, yaitu khobar yang bukan berupa jumlah atau kalimat dan bukan juga sibhul jumlah. Yang kedua, khobar ghair mufrad, yaitu terdiri dari jumlah dan sibhul jumlah. Khobar ghair mufrad terdiri dari 4 bagian, yaitu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur, dan dhorof. Nah, baiklah, kita lanjut kepada contoh mubtada. Yang pertama ada mubtada isim zohir. Contohnya yaitu Zaidun qaimun. Tadi sudah dijelaskan bahwa mubtada isim zohir itu yang terlihat wujudnya, seperti lafaz Zaidun qaimun. Nah, ini kan Zaidun sebagai mubtada, qaimun sebagai khobar. Jadi jelas ya, Zaid berdiri. Jadi isimnya jelas gitu. Terus yang selanjutnya yaitu mubtada isim mudmar. Nah, mubtada isim mudmar itu kebalikan dari mubtada isim zohir. Mubtada isim mudmar atau isim domir yaitu tidak jelas. Jadi wujudnya tidak nampak wujudnya. Yaitu terdiri dari isim domir yang 12. Ana, nahnu, anta, angti, angtuma, angtum, angtuna, huwa, hiya, huma, hum, huna. Nah, contohnya yaitu adalah ana qaimun. Dia kan tidak nampak wujudnya. Saya berdiri. Dia jadi tidak jelas ya. Kalau Zaidun qaimun kan jelas, Zaid berdiri. Kalau ana qaimun tidak jelas, maksudnya tuh jadi siapa gitu yang berdiri, itu saya tuh siapa gitu, gak jelas. Kalau lafaz Zaidun, Muhammad, Fatimah itu kan jelas orang-orangnya. Sedangkan kalau anti, antuma, antum itu kan tidak jelas gitu. Sekarang kita lanjut kepada contoh khobar. Yang pertama yaitu ada khobar mufrad. Nah, khobar mufrad sudah dijelaskan tadi adalah khobar yang bukan berupa jumlah atau syibul jumlah. Jadi contohnya ini sama Zaidun qaimun. Nah, kan ini Zaidun qaimun itu bukan berupa jumlah ya, atau bukan juga berupa yang menyerupai jumlah. Jadi Zaidun qaimun itu berdiri sendiri, Zaidun qaimun. Jadi sama-sama mufrad gitu. Terus yang selanjutnya adalah khobar ghair mufrad. Nah, khobar ghair mufrad tadi juga sudah dijelaskan bahwa khobar ghair mufrad adalah khobar yang berupa jumlah dan sibul jumlah. Nah, khobar yang berupa jumlah juga terbagi menjadi dua nih. Yang pertama jumlah fi'liyah dan kedua jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang tersusun atas
fi'il dan fa'il. Ini sudah contohnya al-maridu yashrabul ma'a. Nah, kata al-maridu ini kan al-maridu menjadi mubtada, yashrabul ma'a fi'il dan yashrabu fi'il dan al-ma'a fa'il. Jelas kan ini tersusun dari fi'il dan fa'il. Terus yang kedua adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini adalah yang tersusun dari mubtada khobar. Ini contohnya Aliyun abuhu ghaniyun. Ini jelaskan. Ini mubtada ke-1 Aliyun, abuhu mubtada kedua, dan ghaniyun khobar. Ghaniyun ini menjadi khobar dari lafad abuhu, juga menjadi khobar dari lafad ali. Terus yang ini yang sibul jumlah. Yang sibul jumlah itu atau yang serupa dengan jumlah ada dua juga. Yang pertama jar majrur, yang kedua dzarab. Nah, jar majrur itu ada contohnya al ustadu fil baiti. Ini kan al ustadu mubtada, fil baiti ini kata fi ini kan huruf jar. Ini al baitinya majrur. Jadi setiap ada huruf jar pasti majrur. Jelas tersusun jar majrur. Terus yang selanjutnya itu adalah dzarab. Ini dzarab. Dzarab itu kan terbagi menjadi dua macam ya. Ada dzarab makan, ada dzarab zaman. Ini contohnya as-saburatu amamal auladu. As-saburatu itu mubtada. Amama itu di depan ya. Al-auladu anak-anak. Jadi ini dzarabnya dzarab makan, menerangkan tempat, amama di depan ya. Ini jelas tersusun dzarab. Yang selanjutnya yaitu ketentuan mubtada dan khobar. Yang pertama, susunan mubtada dan khobar adalah jumlah yang dimulai dengan isim disebut jumlah ismiyah, dan susunan fa'il dan fi'il yang disebut jumlah fi'liyah. Nah, contohnya kan tadi sudah yang jumlah ismiyah ada, yang jumlah fi'liyah juga sudah dikasih contoh. Jadi yang dimulai dengan isim adalah jumlah ismiyah, dimulai dengan fa'il dan fi'il berarti jumlah fi'liyah. Tinggal dilihat lagi slide-nya. Selanjutnya yang kedua, jika isim marfu didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Nah, kita ambil contoh lafad kataba aliyun. Nah, kan tadi isim marfu didahului oleh fi'il, berarti aliyunnya ini kan isim marfu nih. Lafad aliyun isim marfu, terus di depannya ada fi'ilnya itu kataba. Jadi lafad aliyun ini didahului oleh fi'il, maka itu disebutnya fa'il atau naibul fa'il. Nah, sebaliknya, jika isim marfu mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Contohnya, kita balik kalimat yang tadi, aliyun kataba. Aliyun itu kan isim marfu, kataba itu fi'il. Nah, isim marfunya mendahului fi'il, berarti itu disebutnya mubtada khobar. Jadi, lebih singkatnya itu isim di awal pasti itu mubtada, dan isim didahului fi'il maka itu fa'il gitu. Terus kita lanjut. Susunan mubtada dan khobar selamanya harus sesuai, yaitu jika mubtadanya mufrad maka khobarnya juga harus mufrad. Contohnya ya sering kita ketahui, sering kita lihat Zaidun qaimun ya. Zaidun qaimun kan itu bentuknya mufrad semua. Jadi mubtadanya mufrad, khobarnya juga mufrad. Jadi sesuai gitu, harus sesuai. Terus yang selanjutnya, jika mubtadanya mu'anas maka khobarnya juga harus mu'anas. Contohnya Fatimatun Tholibatun. Ya itu kan sesuai ya, Fatimah itu kan nama perempuan, mu'anas. Sedangkan Tholibatun itu juga menunjukkan kepada perempuan, cirinya yaitu ada tak marbutoh. Terus yang terakhir, jika mubtadanya muzakkar maka khobarnya juga harus muzakkar. Ya mungkin
Contohnya Muhammadun, Tolibun, itu kan sama-sama mudzakkar gitu. Ya, gampang lah kalau masalah harus menyesuaikan mah gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun mubtadanya tasniyah, jama dan seterusnya, berarti tetap eh, khobarnya juga harus sesuai gitu, harus mengikuti. Mungkin itu presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jika ada kesalahan, mungkin bisa dikoreksi, atau jika ada pertanyaan mungkin yang kurang dipahami, jika kami mampu atau kami paham, kami akan menjawabnya. Jika tidak, mungkin kita tanyakan kepada yang lebih paham gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.